Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, hari ini ada yang spesial loh. Tahu nggak kenapa spesial? Nah, bener banget tuh. Hari ini kita merayakan ibadah Paskah. Adik-adik tahu nggak Paskah itu apa? Nah, kalau ada yang belum tahu, mari kita duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita tahu Paskah itu apa sih. Nah, sebelum kita mulai ibadah Paskah kita mau menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Kak Fasya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ikutin doa Kania ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah Paskah kami. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, walaupun ibadah ini tidak dilakukan di gereja, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman Tuhan serta dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami, kiranya dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan
mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab yang diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang diberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, yang juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya.
Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita Paskah, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah bangkit. Sekarang kalau kami baca Alkitab, Roh Kudus tolong buatlah kami mengerti supaya kami tahu kenapa kami harus bersuka cita. Kalau nanti selesai ibadah, tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Paskah ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Ceritanya itu pagi-pagi hari Minggu waktu Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebelum Tuhan Yesus bangkit, ingat gak kapan Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus mati hari Jumat. Hari Jumat Tuhan Yesus mati disalib, ya kan? Terus udah sore mayatnya diturunin dari kayu salib, ditaruh di kubur. Tapi kalau di kuburnya itu bukan kayak kita. Kalau kayak kita kan dimasukin ke dalam tanah. Kalau Tuhan Yesus itu dimasukin kayak ke dalam gua gitu. Terus ditutup sama batu besar dan berat. Nah, waktu itu kan hari Jumat matinya. Hari Sabtu gak ada yang berani lihat. Hari Minggu pagi adalah 3 orang perempuan. Tada, namanya yang mana ini? Namanya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Bertiga ini, perempuan-perempuan ini mau meminyaki tubuh atau jenazah Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu itu mayat di dalam gua itu nanti dirawat, dipakai minyak-minyak biar wangi gitu. Mereka bertiga ini pagi-pagi udah jalan mau kasih minyak di jenazahnya Tuhan Yesus. Di jalan mereka bingung gini, nanti kalau sampai sana kan kuburnya itu ditutup sama batu besar. Siapa yang mau menggulingkan batu itu? Emang kita kuat? Enggak juga sih. Jadi gimana dong? Jadi siapa nanti yang mau menggeser atau menggulingkan batu itu? Ya nggak tahu juga ya. Ya kalau nggak ada yang bisa ya kita nggak bisa masuk lah. Gimana ya kalau nggak ada yang mau tolongin gimana ya? Ya nggak ada lah yang nolongin, orang pagi-pagi benar kok. Orang-orang belum pada bangun. Sambil jalan, sambil mereka bingung, siapa nanti yang geser batu? Tahu-taunya mereka udah sampai. Mereka sampai di kubur Tuhan Yesus. Ya ampun, mereka lihat, hah, batunya udah geser. Ini batunya nih, udah geser. Ya ampun, siapa yang geserin? Itu batu itu kan besar dan berat. Siapa ya? Yuk kita lihat yuk. Yuk kita lihat ke dalam. Begitu mereka lihat ke dalam, tada! Ada laki-laki, mukanya bersinar-sinar, bajunya bersinar-sinar. Tapi kok bukan Tuhan Yesus ya? Siapa ya? Aduh, kok aku jadi tambah takut ya? Siapa ya? Bersinar-sinar, cemerlang gitu, tapi bukan Tuhan Yesus. Oh, rupanya malaikat. Malaikat ini bilang ke 3 perempuan ini,
Katanya begini, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Walah, Tuhan Yesusnya udah bangkit toh. Pantesan dicariin di situ nggak ada. Emang Tuhan Yesus udah bangkit, hidup. Yang tadinya mati, hidup lagi, bangkit. Mereka tuh sebetulnya seneng, sebetulnya mereka, oh ya Tuhan Yesus bangkit, tapi kan masih ketakutan. Jadi mereka tuh kayak orang bingung, tapi sebetulnya, aduh Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan Yesus tidak mati. Nah, adik-adik, sekarang kita juga merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhannya mati, sama aja sama manusia. Dia mati ada kuburan, gak pernah bangkit lagi, ngapain? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sudah mati, bangkit untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, nanti kalau kita mati pun kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Karena itu kita harus semangat hidup. Hidup kita semangat karena Tuhan kita hidup. Emang kenapa kalau Tuhannya hidup? Nih ya, kalau Tuhannya hidup, kita berdoa Tuhannya dengar. Ya kan? Walaupun gak kelihatan kita berdoa tutup mata, tapi Tuhan kita hidup, Tuhan dengar. Kalau kita sembunyi-sembunyi, kalau kita ngumpet, kalau kita gak kelihatan orang, Tuhan melihat. Karena Tuhan hidup. Kalau kita ngumpet, kalau kita gak kelihatan orang, kalau gak ada orang yang perhatikan kita, tapi Tuhan lihat. Tuhan itu kalau kita mau ngadu, kalau kita mau cerita, entah karena kita kesal atau lagi senang, Tuhan dengar. Bahkan Tuhan kadang-kadang suka menjawab lewat papa mama, lewat orang tua kita. Tuhan tuh sebetulnya ngomong lewat papa mama, lewat guru, lewat kakak pelayan, lewat kakak-kakak, lewat teman-teman. Pokoknya nasihat-nasihat yang baik, kata-kata yang menghibur itu biasanya dari Tuhan, tapi lewat orang. Karena itu kita mesti semangat. Nah, tahu nggak adik-adik? Sekarang ini kan ada yang namanya virus, penyakit. Virus itu penyakit menular, bahaya. Karena itu supaya kita tidak tertular dan kita tidak menularkan kepada orang lain, kita disuruh di rumah. Di rumah aja, jangan kemana-mana ya, di rumah aja. Soalnya kalau kita di rumah kita aman. Tapi kalau kita di rumah bukan berarti kerjaannya males-malesan. Nih kayak gini nih, mentang-mentang di rumah dia kerjanya tidur aja. Kan katanya libur, loh bukan libur, ya rugi lah. Tuhan Yesus hidup. Karena itu kalaupun di rumah kita tetap harus semangat. Semangat ngapain? Belajar. Nah, ini gambarnya anaknya Ibu Pendeta ini. Anaknya Ibu Pendeta suka gambar orang lagi belajar tapi pakai ini nih, pakai jaket yang ada kupluknya. Nih, harus belajar walaupun di rumah. Kan gak ada guru, gak apa-apa. Loh kan kita belajar bukan buat guru, buat supaya kita pintar, ya kan? Nah, kalau di rumah juga mesti bantu-bantuin orang tuanya tuh, bantuin nyapu. Wah keren, biar kata pakai headset, biar kata pakai jaket, tapi keren euy. Sambil nyapu, beresin rumah supaya kalau rumahnya bersih, kita terhindar dari penyakit. Ini apa? Kamar mandi, rajin mandi. Biar kata di rumah juga tetap harus mandi. Biar semangat. Kalau udah habis mandi mau belajar oke, bantuin orang tua oke, mau main di rumah oke, mau olahraga di rumah oke, semangat dan badannya bersih. Karena itu sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak punya alasan untuk bermalas-malasan. Nih kayak gambarnya ini nih,
gambar anak yang lagi tidur males-malesan nih. Kita nggak punya alasan. Kenapa gitu? Ya rugilah. Tuhan Yesus kasih semangat supaya kita terus bekerja, terus belajar. Kita cuma tidur-tiduran. Rugilah. Karena itu walaupun di rumah, walaupun tidak kemana-mana, tapi harus tetap semangat. Percayalah bahwa semua ini akan lewat. Virus ini akan berlalu. Orang akan sembuh. Kalaupun tidak sembuh, ada Tuhan Yesus. Ya, semua ini akan sembuh. Nanti begitu kita kembali lagi ke sekolah, kan kita jadi lebih pintar. Nanti kalau kita sudah kembali lagi normal, kita jadi lebih rajin. Orang tuanya jadi tambah sayang, kitanya jadi tambah berkat. Oke? Sekarang kita mau lanjut penjelasan dari Kak Dokter. Ada Kak Dokter yang mau jelasin apa sih sakitnya itu, kenapa sih kita disuruh di rumah. Itu bagian dari berita Paskah bahwa walaupun sakit, penyakit itu ada, tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan, menyelamatkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini saya Dr. Stefano akan bercerita kepada adik-adik tentang virus corona. Semoga Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita semua. Adik-adik selalu sehat ya, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Hai adik-adik, aku adalah virus. Aku saudaranya virus flu loh. Namaku adalah virus corona. Aku suka sekali jalan-jalan. Melompat-lompat dari satu tangan ke tangan yang lain saat adik-adik melakukan tos atau berjabat tangan. Adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang aku? Kalau belum, disimak ya. 3, 2, 1, go! I'ma make you pump like that. Make you pump that. Make you. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga adik-adik bisa paham apa itu virus corona. Ketika aku datang, aku akan membuat adik-adik menjadi demam, sesak nafas, dan juga batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama dalam tubuh adik-adik, karena ada pertahanan tubuh yang namanya antibodi. Adik-adik nggak perlu takut, karena ada keluarga yang akan merawat adik-adik dan melindungi adik-adik. Adik-adik dapat membantu mereka dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, adik-adik bisa mencuci tangan menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering. Kalau adik-adik sering mencuci tangan, aku tidak akan berkunjung loh. Oh iya, dokter sekarang juga lagi bekerja menemukan vaksin dan obat-obatan supaya ketika aku datang kamu tidak menjadi sakit. Adik-adik harus selalu mencuci tangan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dadah. Gimana adik-adik? Sudah dengarkan cerita tentang virus corona? Nah, virus corona adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Oleh sebab itu, adik-adik harus selalu di rumah, jangan main keluar rumah. Jangan lupa sering mencuci tangan pakai sabun. Oke, kakak pamit ya. Dadah. Adik-adik, untuk
dengan persembahan Mama Papa ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, ibadah perayaan Paskah pelayanan anak GPB Sejahtera sudah selesai. Sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.